Perkenalkan, nama saya John Rio Pratama Manjurut dari kelas 1251. Berikut saya akan menjelaskan PPT saya, pelajaran matematika wajib, yang digurui oleh Pak Maruli Utapea. Ini berikut nama-nama anggota kelompok kami. Saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Saya akan menjelaskan di bagian-bagiannya itu mengenai bagian pengertian, materi, dan rumus. Kita masuk di pengertian peluang. Yang pertama itu peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Di bagian definisi peluang matematika saya akan menjelaskan. Pada umumnya berarti kesempatan, namun pada matematika peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Terkadang kita mengukur sebuah peluang dengan angka seperti kemungkinannya sekitar 10%, atau dengan perkataan seperti tidak mungkin atau itu sudah pasti terjadi. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan sebagai dengan P dalam kurung K menyatakan peluang terjadinya kejadian K. Istilah-istilah yang sering digunakan, yaitu dalam materi peluang ada beberapa istilah yang sering digunakan. Di antaranya yang pertama, ruang sampel, yang artinya himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua, titik sampel, yang artinya anggota dari ruang sampel. Yang ketiga, kejadian, yang artinya himpunan bagian dari ruang sampel. Masuk di bagian rumus peluang. Sebelum membahas rumus peluang, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus. Frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian per banyak percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai N buka kurung K dapat dicari dengan rumus, yaitu sebagai berikut: P buka kurung K sama dengan N buka kurung K per N buka kurung S, koma dengan K himpunan S. Ya, kita masuk di bagian contoh soal. Contoh soal yang pertama, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul sisi dadu yang berangka genap. Pembahasan sebagai berikut. Ruang sampel S adalah ruang sampel pada dadu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N sama dengan S sama dengan 6. Sisi dadu genap adalah 2. Sisi dadu genapnya adalah 2, 4, 6. Maka 2 buka kurung K sama dengan 3. Maka P sama dengan P buka kurung K sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah 0,5. Kita masih masuk di bagian kombinasinya. Di bagian kombinasi saya akan menjelaskan definisi, perbedaan, serta rumus. Di bagian pengertian kombinasi, yaitu apa itu kombinasi? Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Terdapat 2 macam kombinasi. Yang pertama, pengulangan dibolehkan. Contohnya, ketika mengambil 3 bola dari suatu wadah yang berisi 3 bola merah dan 3 bola biru, bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Dan yang kedua, pengulangan tidak dibolehkan, yaitu contohnya ketika memilih 2 orang dari kelompok beranggotakan 5 orang. Tidak mungkin orang pertama dan orang kedua adalah satu orang yang sama. Masuk di bagian rumus kombinasinya. Rumus kombinasi C sama dengan C NR sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N kurang R faktorial, yaitu bisa dibilang CNR sama dengan banyaknya kombinasi, N banyaknya elemen himpunan keseluruhan, R banyaknya elemen
himpunan yang diamati. Hard level, contoh soal kombinasi. Contoh soal yang pertama, questionnya adalah dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang diantaranya akan melakukan presentasi di depan kelas. Beberapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut, yaitu untuk menjawabnya kita akan menjawabnya menggunakan rumus CNR sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N kurang R faktorial. C6 kita memasukkan angkanya dari soal ini tadi. C6 2 sama dengan M faktor 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial, masuk lagi sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial 6 kurang 2 faktorial. Supaya 4 faktorialnya bisa dimatikan, maka 6 faktorialnya kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4. Lalu kita matikan 4 faktorial, lalu kita dapatkan hasil seperti di bawah, yaitu 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 4 faktorial. Jadi maka dapat kita operasi C6 2 sama dengan 6 kali 5 per 2 kali 1. C6 2 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Berikut hasil presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai PPT materi peluang matematika wajib. Apabila salah dalam pengucapan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.